tetap bisa. Ada yang menghadik? Tidak ada. Dengan ancaman? Kekuatan kontrol yang luar biasa. Ya, itu adalah sebuah perumpamaan Bapak Ibu. Jadi kalau yang bisa mengontrol untuk membuka kepala tangan kita itu siapa? Betul sekali. Iya, betul sekali. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi nih di sini nomor 3 ini. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Sebenarnya bukan orang lain, tapi kita sendiri. Nah, itu sebuah perumpamaan. Nah, inilah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini kan kita ilusi guru mengontrol murid. Padahal sebenarnya yang bisa mengontrol murid itu siapa? Murid sendiri kan? Iya, betul sekali. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul tidak ini? Kemudian ilusinya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah itu terjadi? Iya dong. Itu terjadi ternyata. Paksa, iya. Nah, nih siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Ini tadi itu bicara soal kontrol. Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba di dalam stimulus respon. Saya lupa kalau videonya bisa lanjut, saya nggak boleh saja ya. Di dalam stimulus kontrol kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol kita berusaha memandangi pandangan orang lain terhadap dunia. Kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, walaupun itu perilakunya salah. Yang di stimulus kontrol, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol saya. Kemudian di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kalau Taiwan sudah tidak mempan, kita pakai paksaan. Tapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus respon modelnya berpikir menang atau kalah. Tapi di teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang, win-win solution. Jadi tidak ada didudukan. Nah, kemudian ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa dan suku, agama maupun latar belakang. Ya, ini nilai-nilai kebajikan yang universal itu masuk dalam karakter profil pelajar Pancasila. Ya, ada yang masih ingat berapa? Apa saja yang pertama? Bertakwa dan diri, kreatif. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ini sebenarnya masih banyak. Kami di modul 1.4 itu mempelajari nilai-nilai kebajikan yang universal. Misalnya ada menghormati. Pokoknya nilai-nilai kebajikan yang menghormati, tenggang rasa, yang memang karakter-karakter itu dari zaman dulu sampai sekarang itu ada. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian salah.
Kemudian dalam benak Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan kata disiplin? Yang tersirat dalam kepala kita apa Bapak Ibu? Kalau kita mendengar disiplin, mematuhi aturan. Ya, kita bisa memahami di sini ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi kita cenderung menghubungkannya kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, Ki Hajar itu menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi lebih ke internal. Ya, bukan ke motivasi ke eksternal. Nih, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini sedikit saja karena masih sama yang tadi ya. Karena slide-nya sangat banyak Bapak Ibu. Kita langsung ke pembelajaran 2, teori motivasi hubungan dan penghargaan restitusi. Oke, nah ini. Jadi tadi disiplin itu lebih ke motivasi internal. Nah, kita mempelajari motivasi itu ada 3. Motivasi yang bersifat eksternal, motivasi eksternal juga, dan motivasi internal. Motivasi eksternal ini ada 2 faktor, yaitu yang pertama biasanya nih kita disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya. Yang kedua biasanya kita disiplin itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, untuk mendapatkan penghargaan. Aku mau disiplin karena dilihat nih, itu mau dilihat seseorang yang spesial. Kemudian yang ketiga, motivasi internal ini adalah tujuan disiplin positif untuk menghargai diri kita. Jadi pada intinya disiplin positif itu mengajarkan kepada siswa bahwa kamu berbuat disiplin itu untuk menghargai diri kamu, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk mendapatkan penghargaan, dan juga bukan untuk menghindari hukuman. Itu tujuannya sebenarnya yang perlu kita kuatkan itu di sini. Karena yang terjadi selama ini disiplinnya anak-anak itu sepertinya lebih ke nomor 1 atau nomor 2. Disiplin. Saya mau memasukkan baju saya biar tidak ditegur guru. Saya mau berangkat sekolah pagi biar tidak dimarahi guru. Bukan untuk menghargai, ya saya memang mau berangkat pagi. Ini yang masih terjadi kan seperti ini kan. Nah, yang malah kasih mau keriting. oke. Nah, inilah coba sih Bapak Ibu refleksi diri, motivasi mana yang saat ini biasanya mendasari murid-murid kita. Kita akan tadi sudah menyimpulkan kayaknya motivasi eksternal, motivasi internalnya sepertinya belum terbentuk secara sempurna. Nah, ini kita tuh sebenarnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya ya versi dari modul 1.4 itu sebenarnya tidak membentuk untuk motivasi, terbentuknya motivasi internal, tapi penghargaan di sini itu berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan itu sebenarnya merusak hubungan. Kalau kita memberi sesuatu pada orang lain, itu bisa menimbulkan rasa tuman. Ya, Suci ya, Suci baru kemarin bercerita sesuatu dan ya diberi penghargaan dan orang itu menjadi tuman. Ceritanya apa itu? Nah ini dia tanya Bu Suci. Kita coba melihat dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar gelas yang dipecahkannya? Kira-kira gimana nih? Tidak, biarkan saja. Gelas emas loh. Ya, anggap gelas emas ya harus diganti ya.
Nah, kemudian yang kedua, pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Ya. 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 Jadi restitusi lebih ke apa? Lebih fokus ke bagaimana orang tersebut memperbaikinya. Ketika dia melakukan kesalahan, apa yang kemudian dia lakukan untuk memperbaikinya? Itu kata kunci dari restitusi. Nih, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi lebih fokus ke bagaimana orang tersebut memperbaiki kesalahan mereka. Kita tidak fokus pada kesalahan yang mereka lakukan, tapi lebih fokus ke priwe carane kamu memperbaikinya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, untuk pendekatan restitusi akan dilanjutkan oleh Bu Akrita Hidza karena di set ini di pengibasan ini kami berusaha untuk kolaborasi. Jadi satu video bisa untuk 2 orang. Matur nuwun. Sami-sami. Terima kasih Bu Enda. Ibu Bapak semuanya masih semangat. Semangat ya, semangat. Ini nanti untuk pendekatan restitusinya adalah bagaimana murid berefleksi. Terus nanti kita praktek restitusi, bagaimana kita mempraktekkan segitiga restitusi. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini nanti di praktek yang akan Ibu Bapak lakukan adalah itu ya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat dalam diri sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan seterusnya. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, ini termasuk tindakan yang dilakukan dulu, termasuk restitusi juga. Langsung ke ini mungkin kejadian-kejadian yang biasa di sekolah kita ya. Mungkin ada beberapa misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali gitu dan seterusnya. Langsung ke keyakinan kelas tadi ya Bu ya. Karena nanti jadi termasuk yang mana, konsekuensi atau hukuman. Skip saja. Ya, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Ibu Bapak, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya betul, sudah tahu ya. Iya. Nanti bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, udah pintar-pintar ya Bapak Ibu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Betul. Yang selanjutnya, membersihkan teman air di meja tulis karena senggol pada saat belajar. Konsekuensi. Betul. Yang murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Lebih baik kita melakukan konsekuensi saja. Sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman itu akan terekam di dalam memori jangka panjangnya di otaknya, kemudian konsekuensi, stimulus dan tanggapan dan seterusnya. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan seterusnya. Itu lanjut ya. Tadi sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini adalah identitas gagal dan identitas sukses. Ciri khas dari segitiga restitusi adalah kita membentuk sebuah identitas sukses ke anak, okay? Saja ya. Skip saja. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan usulan peraturan bersama yang dilakukan oleh peserta didik dengan guru atau wali kelasnya. Bisa guru mata pelajaran, misalnya mata pelajaran IPA, berarti harus ada kesepakatan. Setiap pelajaran IPA, misalnya tidak boleh terlambat atau harus tepat waktu, bajunya harus bagaimana, suasananya harus seperti apa. Itu harus diusulkan oleh siswa. Jadi bukan dari gurunya, baik wali kelas maupun guru ya, maupun guru maupunnya. Jadi membentuk sebuah kesepakatan dan nanti akan terjadi sebuah keyakinan bersifat abstrak daripada peraturan, kemudian pernyataannya universal, lalu menggunakan kalimat yang positif, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan telah dari waktu ke waktu. Jadi bisa berubah-ubah. Jadi tidak tetap itu terus, tidak. Kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, ini proses pembentukan keyakinan kelas itu tadi mempersilahkan peserta didik untuk curah pendapat, yaitu biasanya itu diberi kertas sticky note. Satu anak bisa membuat, kalau saya itu satu anak satu, terserah dia mau menggunakan kalimat apa, terserah. Kebanyakan kemarin kalau yang saya praktekkan itu tidak boleh makan di kelas Bu, ya silahkan dituliskan. Tidak boleh menyela Bapak Ibu guru sedang berbicara, atau menghormati temannya pada saat berbicara, tidak boleh membuli Bu, gitu dan seterusnya ya. Kemudian nanti akan ditempelkan pada papan tulis. Nah, menggunakan kalimat positif, yang penting itu. Misalnya tidak ada kata jangan, tidak. Jadi menggunakan kalimat yang positif. Karena kalimat negatif itu sebenarnya di otak kita itu harus mikir berkali-kali, kasihan otak kita ya. Jadi sebenarnya memang menggunakan kalimat yang positif. Karena kalimat jangan, tidak itu sudah bisa mematikan sel-sel otak yang di otak kita, sel-sel otak kita gitu. Harusnya menggunakan kalimatnya positif. Sekalian belajar bahasa Indonesia ya anak-anak. Ini adalah perbedaan peraturan. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelasnya tanggung jawab. Okay. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kalimatnya seperti itu. Kemudian hadir di kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Yang kayaknya lebih dekatnya berkomitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Hubungannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, misalnya pada saat antri wudhu ya. Kemudian menghormati orang lain, bersabar, lalu menggunakan masker zaman dahulu, kesehatan dan keselamatan. Atau kalau yang mungkin sakit boleh mau pakai masker ya. Karena itu tadi kesehatan, mungkin tidak mau virusnya menyebar. Berlari-lari di satu koridor, keselamatan dan keamanan. Ini masih banyak, kalau kelas 7 itu masih pakai jenjang gitu. Jadi berlari-lari baik di kelas maupun di koridor.
dan dunia kebutuhan dasar manusia itu adalah ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi sebenarnya anak-anak kita itu perilaku yang mereka tunjukkan itu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Misalnya ingin menguasai temannya, itu termasuk penguasaan misalnya. Kemudian ada yang ingin jalan-jalan, yaitu pelajaran, berarti itu masuk ke kebebasan. Atau ada yang ingin senang-senang, happy-happy saja di kelas, gak usah pelajaran, kita senang-senang aja, kita aja jampos gitu. Kemudian kepingin caper karena kepingin disayang, juga pengen diterima di kelasnya. Jadi itu adalah kebutuhan dasar. Seperti kita juga kepingin wisata, atau kadang-kadang udah jenuh, ayo kita rencana ke Jogja ya Bu Umi ya. Enggak apa-apa, itu kan rencana ya. Kita butuh kebutuhan dasar, itu kebutuhan dasar, nggak apa-apa. Penguasaan dalam pengen menguasai kelas. Misalnya ketika siswa itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar nih, ke kantin, cepat ke toilet, lama pulang ke kelas, masuk teman-teman di kelas. Kan ada anak yang punya ngatur-ngatur tapi tidak mau diatur. Kalau ke kantin lama banget, bukan di jam istirahat dan seterusnya ya. Ini 5 posisi kontrol yang bisa Bapak Ibu lakukan di sekolah. Contoh tindakan apa? Kekerasan fisik terhadap siswa yang melanggar peraturan atau tidak mengerjakan tugas. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, ada sebagai membuat orang merasa bersalah dengan kata-kata, baik menggunakan kata-kata tegas maupun kata-kata yang halus. Itu kadang-kadang bisa membuat orang merasa bersalah ya. Anak-anak itu sensitif. Terus teman, ada yang sebagai teman Cina gitu misalnya, kamu kok seperti itu, dan ternyata ada indikator kata-katanya ya, atau kuncinya ya. Ada sebagai pemantau dan ada yang sebagai manajer. Yang baiknya adalah manajer ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini kata-kata ini nanti ada pada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi nanti kita praktekkan. Nanti terlihat Bapak Ibu itu nanti. Nah, ini segitiga restitusi yang nanti akan kita praktekkan. Monggo ya. Ini langsung ya. Saya kembali lagi Bapak Ibu. Kita habis ini akan praktik segitiga restitusi, tapi juga sekaligus praktik keyakinan kelas ya. Dibagi 2 aja. Ya. Mau yang ini mau gimana Bu? Yang sana. Oke. Bentar ya. Tapi kita coba untuk yang posisi kontrol. Nah, ini jadi di dalam segitiga restitusi ada 3. Saya ulas lagi. Ada tiga langkah, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini, saya mengingatkan kembali bahwa kita disiplin positif itu kan tadi tujuannya adalah untuk membentuk kontrol diri dalam diri murid, yaitu motivasi internal. Ketika kita bisa menstabilkan identitas, ini adalah salah satu langkah untuk membentuk kontrol diri atau motivasi internal. Karena kalau kita menghardi, kamu salah, kamu salah, nah itu kita membentuk identitas yang gagal. Tapi kita pengen membentuk identitas yang sukses dengan cara, dulu saya masih ingat, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu
biar di anak itu tidak terekam bahwa dirinya itu adalah salah banget, bahwa semua orang itu pasti punya kesalahan, semua orang itu pasti tidak sempurna. Nah, disinilah jadi yang dibawa ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita sebagai guru tadi dari 5 fungsi kontrol, 5 posisi fungsi kontrol itu untuk membentuk identitas yang baik, identitas yang sukses itu kita memilihnya adalah fungsi manajer. Jadi yang mendukung, teman, pemantau ini di apa? Kalau bisa diminimalis. Karena ketika kita membentuk yang hukum ini kita harus memahami benar. Bentar yang ini yang sebentar Bu. Oh iya, salah. Nah, yang tampil tadi kembali lagi. Nah, di sini di atas itu 5 posisi kontrol. Kolom yang atas itu adalah motivasi. Jadi kalau kita posisinya sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, itu adalah kita malah motivasinya sebagai identitas yang gagal. Nah, yang di belah sana teman dan pemantau itu kita bisa membuat identitas berhasil, tapi kontrolnya dari luar. Kan tadi di awal kita yang mengontrol kita membuka tangan adalah siapa? Nah, jadi yang tujuannya disiplin positif adalah yang paling sana, paling retan. Identitas berhasil atau sukses, kontrol diri yaitu dengan cara memposisikan diri sebagai manajer. Itu yang dibedakan. Ya, tujuannya adalah kita membentuk segitiga restitusi itu adalah kita memposisikan diri sebagai manajer. Manajer itu caranya dengan segitiga restitusi, yaitu 1. menstabilkan identitas, 2. validasi kebutuhan, 3. menanyakan keyakinan. Nah, konsepnya kalau nggak diluruskan kan nanti bingung kan? Nah, saya meluruskan ini dulu. Ya, jadi kita dengan posisi manajer, bagaimana kita bisa caranya dengan posisi manajer? Nanti kita akan latihan. Nah, di sini validasi kebutuhannya itu pertanyaannya gimana? Adakah nih yang di sini dibacakan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini biasanya ini ketika kita ada siswa bertengkar, tadi aja ada yang berkelahi. Yang kita tanyakan setelah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sebenarnya kamu itu membutuhkan apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa kita ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan penguasaan, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih, cinta dan kasih sayang. Ya betul. Itu adalah kebutuhan kita. Nah, kemudian yang menanyakan keyakinan, ini bisa ditanyakan dengan nilai-nilai apa yang kamu sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu adalah kita pakainya ini segitiga restitusi. Dan kita akan mencoba praktek karena, nah ini contohnya, guru ketika menstabilkan identitas, guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga dulu salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kalau kamu menyalahkan diri kamu terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini
kalimat untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang validasi kebutuhan itu seperti apa? Pertanyaannya tadi sudah dicontohkan sedikit. Nah, validasi kebutuhan, guru bisa berkata seperti ini. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi diajak untuk anak itu berpikir. Kemudian kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, ini adalah kata-kata yang bisa untuk memvalidasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini kita menghubungkan dengan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalkan, kamu ingin sebenarnya kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Terus apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa saja yang telah kita sepakati? Ini lebih ke tadi nilai-nilai kebajikan universal yang sudah saya bahas di awal tadi. Nah, oke, kita akan mencoba jadi sebelah 1, bangku 1 dan 2 ini nanti akan praktek membentuk keyakinan kelas. Kemudian yang barisannya Pak Veda, Pak Edi dan Bu Gesti nanti akan mencoba praktek segitiga restitusi. Jadi dua-duanya dapat. Nanti kalau masih ada waktu ya bisa dicek, ditukar, dicek. Ya. Untuk petunjuknya keyakinan kelas dari Bu Amrita. Nanti dari saya kasih petunjuk. Terima kasih Bu Endang. Untuk keyakinan kelas sebelah sini ya, sebelah kiri saya ada. Nanti dibentuk menjadi 2 kelompok. Ini 1 kelompok, ini 1 kelompok, jadi ada 2 kelompok. Nanti saya akan bagikan kertas ini. Nanti masing-masing satu berperan sebagai guru, kemudian yang 5 jadi muridnya. Gurunya itu nanti berperan mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas di kelasnya. Begitu kelompok 1 dan 2. Kelompok 3 dan 4. Maksudnya itu kelompok 3 dan 4 ya. Untuk kelompok 3 dan 4 nanti akan mempraktekkan segitiga restitusi dengan kasus yang sudah disediakan. Nanti masing-masing kelompok akan jadi satu menjadi guru, satunya menjadi murid. Jadi dibaca dulu kasusnya. Diperhatikan nanti kira-kira muridnya suruh menjawab apa. Jadi kira-kira gurunya harus bertanya yang seperti apa, pertanyaannya seperti apa. Pokoknya intinya ya tidak langsung kamu salah gitu, tidak. Menggalilah kemampuan gurunya, diperhatikan dulu. Jadi dibaca dulu skripnya, baru dipraktikkan. Kami beri waktu 20 menit, 10 menit untuk membaca, 10 menit untuk praktik. Ya, ini juga ada murid, ada guru. Kita masih di murid. Ya, Bu. Jadi silakan yang di sini baca dulu aja skripnya, jadi murid seperti apa. Kemudian kalau sudah dibaca itu dilepas saja lagi, dilepas ya. Dilepas jadi masing-masing memegang skripnya, jadi murid sama jadi guru. Dicoba ketika jadi guru itu harus berkata seperti apa.
Bu Endang, ini di pause.